lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih banyak waktunya karena kesempatan untuk hadir di tempat kita yang sederhana ini di acara sosialisasi dari Ibu Sumarni dengan materi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Oke, untuk membuka acaranya dulu, mari kita lakukan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk acara pertamanya saya persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sepatah kata pengantar sebelum mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, mari senantiasa kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi menjelang siang ini kita masih mendapatkan nikmat rahmat, terutama sekali nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada kesempatan ini kita berkesempatan hadir serangkaian dengan acara dari calon guru penggerak ya angkatan ke-7 kaitannya dengan aksi nyata. Jadi beliau ini ingin mensosialisasi kepada kita semua tentang aksi nyata dari beliau untuk calon guru penggerak angkatan ke-7. Jadi harapan saya mari kita ikuti dengan sebaik-baiknya apa yang disosialisasikan oleh Ibu calon guru penggerak kita, Ibu Sumarni SPD SD. Mari kita ikuti dengan seksama. Jadi mungkin itu harapan saya dari atas perhatian Bapak Ibu. Saya sampaikan terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Kemudian langsung saja untuk acara selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Sumarni SPD untuk menyampaikan materi sosialisasi. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator sudah memberikan waktunya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, kesehatan dan umur panjang kepada kita sehingga kita dapat bertemu dan bersua di tempat yang sangat sederhana ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 7 Sila, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru Dewan SDN 7 Sila, terima kasih sudah memenuhi undangan saya pada pagi yang cerah ini. Di sini saya berdiri sebagai calon guru penggerak dan saya akan melakukan sosialisasi mengenai aksi nyata saya di modul 1.4 yaitu budaya positif. Sebelum kita melangkah ke budaya positif, kita harus tahu itu apa itu budaya positif. Ibu-ibu, bapak-bapak mungkin pernah mendengarnya budaya positif. Mungkin tidak asing bagi guru yang sudah mengikuti guru penggerak. Tetapi di sini saya akan memaparkan dulu apa itu budaya positif. Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung jumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif perlu dibangun dalam suatu kelas. Kenapa budaya positif ini perlu dibangunkan di dalam suatu kelas? Karena kita wajib membiasakan anak didik kita itu melakukan kebiasaan baik di dalam kelas maupun di luar kelas atau di dalam sekolah.
kita sebagai guru wajib menanamkan disiplin positif pada anak. Biar anak kita tuh tahu tata tertib, aturan apa yang ada berlaku di sekolah dan kelas kita. Dan kita harus tahu karakter anak didik kita. Ada 10 karakter anak yang ada di sini, yaitu 1, pertama rasa ingin tahu, yang kedua kemampuan sosial, yang ketiga resiliensi atau adaptasi, yang keempat integritas, yang kelima kemampuan menemukan solusi, yang keenam kreatif, ketujuh empati, 8 tegas, 9 rendah hati, dan 10 percaya diri. Dari 10 karakter anak ini wajib kita tahu, biar kita bisa mengenal karakter anak itu satu demi satu. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, di sini di budaya positif kita menerapkan konsep dalam budaya positif, yaitu yang pertama, penerapan disiplin tanpa kekerasan atau disiplin positif. Yang pertama ini yaitu disiplin tanpa kekerasan. Ibu-ibu tahu, bapak-bapak tahu, kalau kekerasan itu jangan kita lakukan. Apalagi kita sebagai seorang pendidik, jangan sekali-sekali menggunakan kekerasan. Karena kekerasan itu membunuh karakter anak, membunuh karakter anak untuk berkembang. Makanya kita sebagai guru jangan membiasakan anak itu kita memberinya sanksi dengan kekerasan. Yang kedua yaitu fokus pada murid. Perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar ini harus kita rubah mulai dari sekarang. Kita fokusnya pada murid. Biasanya kita di guru penggerak itu sudah belajar mengenai kita mendidik anak itu berhamba pada anak, di mana anak kita wajib kita lindungi. Di dalam kelas kita harus fokus pada pembelajaran itu, terutama pada anak. Maksudnya di sini kita rubah paradigma belajar kita, di mana kita dulu guru yang aktif mengajar, guru yang aktif menjawab pertanyaan. Sekarang kita rubah paradigma itu dengan merubahnya, kita fokus kepada anak. Kita berikan kesempatan kepada anak untuk aktif, lebih aktif dari dalam pembelajaran tersebut. Mungkin perubahan ini sudah kita lakukan dari sekarang. Intinya fokus pada murid. Itu yang utama dalam pembelajaran kita. Yang ketiga yaitu motivasi untuk menghadiri ketidaknyamanan atau menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi untuk menjadi orang mereka inginkan dan menghargai. Motivasi itu perlu kita punya, biar kita tuh lebih maju, biar lebih maju ke depan dari sebelumnya. Yang pertama itu motivasi ketidaknyamanan atau hukuman. Tidak ada orang yang ingin mendapat hukuman. Tidak ada, biarpun dia berbuat salah tetap tidak ingin mendapatkan hukuman. Makanya kita harus memotivasi diri untuk tidak mendapatkan hukuman. Yang kedua yaitu motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini motivasi untuk kita bekerja. Di mana kalau kita bekerja itu wajib ingin dihargai sama orang lain. Wajib ingin mendapat penghargaan dari orang lain. Itulah sifat manusia. Yang ketiga yaitu motivasi untuk menjadi orang mereka inginkan dan menghargai. Kita ingin semua orang itu mempunyai motivasi untuk menjadi apa yang mereka inginkan. Istilahnya ingin lebih baik, ingin lebih maju dari sebelumnya. Yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada beberapa, yaitu yang pertama fisiologis, yang kedua yaitu nyaman, yang ketiga rasa memiliki dan kasih sayang, yang keempat dihargai, yang
keempat, aktualisasi. Semua orang mempunyai kebutuhan dasar. Semua orang itu membutuhkan kebutuhan. Yang pertama yaitu fisiologis. Kebutuhan utama kita yaitu kebutuhan fisiologis. Kita membutuhkan makanan, minuman, sandang, pangan, dan pakaian. Kebutuhan nyaman. Kita pasti menginginkan kenyamanan. Setelah kita memenuhi kebutuhan fisiologis, baru kita ingin hidup kita tuh lebih nyaman dari sebelumnya. Yang ketiga, rasa memiliki dan kasih sayang. Semua orang membutuhkan rasa kasih sayang. Semua orang ingin dicintai dan disayangi. Karena itu merupakan kebutuhan yang ketiga dasar manusia. Yang keempat yaitu dihargai. Apapun pekerjaan kita, apapun usaha kita, pasti ingin dihargai sama orang lain. Yang kelima yaitu aktualisasi diri. Aktualisasi diri di sini yaitu kemampuan kita untuk berkembang, mengembangkan diri. Itu yang dimaksud dari aktualisasi diri. Sekarang Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, sekarang kita masuk ke posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi ini sangat diperlukan sama kita sebagai guru sebagai tenaga pendidik. Yang pertama yaitu penghukum. Yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Yang keempat teman. Yang kelima manajer. Seperti yang sudah saya sebutkan, yang pertama itu penghukum. Biasanya kita kalau jadi penghukum, kita sebagai guru, kita menghukum anak itu ada yang menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Sering kita lakukan hukuman kepada anak-anak kita. Mimik kita aja lagi menghukum anak-anak itu, mimik kita tuh jauh ditakuti anak-anak. Muka kita, mata kita melotot menghadir mereka. Otomatis mereka itu takut. Menghukum itu membunuh karakter anak. Makanya kita sebagai guru jangan membiasakan anak itu kita berikan hukuman. Yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Di sini murid merasa bersalah, tetapi kita sebagai guru jangan terus memojokkan dia. Kita sebagai guru harus mempunyai simpati. Contohnya kita mempergunakan bahasa yang lemah lembut biar dia tahu apa kesalahan yang mereka buat dan apa solusi yang akan kita berikan dan atau yang kita kasih jalan keluarnya. Yang ketiga yaitu teman. Di sini kita sebagai guru wajib menjadi teman murid-murid kita, biar mereka merasa nyaman berada di tengah-tengah kita. Kalau ada pun masalah, kita panggil dia, kita tanyakan apa penyebabnya, kita duduk bersama-sama layaknya seorang teman. Makanya kita harus menjadi teman buat anak didik kita. Yang kelima yaitu pemantau. Pemantau di sini tugasnya kita memantau murid yang kita pantau. Apakah dia mempunyai perkembangan setelah kita pantau selama ini dari kesalahan yang mereka buat. Yang kelima yaitu manajer. Manajer di sini kita sebagai guru wajib menjadi manajer buat murid-murid kita. Karena tugas manajer yaitu kita harus bisa bersama murid-murid kita, harus bisa mencarikan solusi buat mereka. Kita wajib memanggil mereka, kita wajib menyayangi mereka. Sekarang kita beralih ke keyakinan atau kesepakatan kelas. Tiap kelas seharusnya mempunyai kesepakatan kelas. Harus mempunyai kesepakatan kelas. Karena keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu menunjang keberhasilan dari budaya positif. Kenapa? Salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di kelas maupun di sekolah. Karena kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini dibuat oleh murid, disepakati oleh murid dan dilaksanakan oleh murid. Apabila mereka melakukan kesalahan, mereka sendiri akan membuatkan sanksi untuk temannya yang melakukan kesalahan.
restitusi. Merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Langkah-langkah menerapkan restitusi. 1. Menstabilitaskan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Kemarin saya sudah melakukan praktek segitiga restitusi di kelas 5. Salah satu murid datang terlambat. Kita menanyakan penyebabnya. Apa penyebabnya dia datang terlambat? Kita carikan solusi buat dia supaya tidak melakukan kesalahan lagi. Jangan kita memarahi mereka, jangan biasakan kita melakukan hukuman atau memberikan hukuman yang tidak menyenangkan hati. Makanya kita sebagai guru harus mempunyai sikap segitiga restitusi. Setelah saya menerapkan budaya positif di dalam kelas, pengalaman setelah penerapan konsep. 1. Hal penting menurut saya dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi dan kerjasama yang baik semua warga sekolah, antara murid dan guru bersama teman sejarah dan kepala sekolah. Tanpa kerjasama, tanpa kolaborasi dari bapak dan ibu guru, budaya positif tidak bisa kita jalankan. Makanya di sini kerjasama, kolaborasi itu penting untuk menjalankan budaya positif di sekolah. Yang kedua yaitu kerjasama warga sekolah untuk mewujudkan nilai-nilai kebajikan. Diperlukan agar dapat membangun budaya positif di sekolah. Mewujudkan nilai-nilai kebajikan itu wajib buat kita. Yang ketiga yaitu sarana dan prasarana sekolah sangat penting untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, berdaya saing dalam lingkungan proses pembelajaran yang menyenangkan. Bapak kepala sekolah, sarana dan prasarana kepala sekolah sangat penting buat kita sebagai guru. Karena itu salah satu kunci dari keberhasilan kita. Pendukung kedua yaitu sarana dan prasarana. Yang keempat, mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dan menangani kasus indisipliner murid. Guru akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi dari permasalahan. Tadi di restitusi sudah saya jelaskan. Yang nomor 4. Yang kelima yaitu untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan murid dalam perencanaan hingga pelaksanaannya dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman, kondusif, berdaya saing. Budaya positif berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang diyakini bersama. Di sini yaitu melibatkan semua murid. Kita wajib melibatkan semua murid. Di nomor 5 ini tadi sudah saya jelaskan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Yang keenam yaitu perubahan yang harus kita rubah sekarang, bahwa posisi kontrol saya yang selama ini sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin, sehingga saya perlu merubahnya menjadi posisi kontrol manajer dan menerapkannya dan menerapkan segitiga restitusi. Pengalaman saya mulai dari poin 1 sampai poin 6 itu harus kita laksanakan biar budaya positif itu mampu kita terapkan kepada murid-murid kita. Yang keenam yaitu kita rubah posisi kontrol kita dari posisi penghukum dan merasa bersalah, kita rubah ke posisi manajer. Tadi sudah saya jelaskan. Saatnya kita buat semua perilaku kita atau
kita jangan menghukum anak-anak karena akan membunuh karakter anak. Karena kita sekarang di guru penggerak itu ditanamkan atau dianjurkan bahwa kita belajar sekarang berhamba pada anak. Apapun keinginan anak kita ikuti. Intinya pembelajaran kita fokuskan kepada anak. Mungkin sekian pemaparan singkat dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat buat Bapak dan Ibu guru. Salam calon guru penggerak. Mari kita bergerak menuju perubahan. Mari kita tergerak melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dan menggerakkan seluruh komunitas yang ada di sekolah kita biar lebih berdaya saing dengan zaman yang serba modern. Mari kita buat perubahan untuk anak didik kita. Kita pasti bisa. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah pemaparan materi sosialisasi dari Ibu Sumarni SPDSD. Dengan berakhirnya proses penyampaian materi atau sosialisasi dari Ibu Sumarni, dengan itu saya tutup acara ini. Mari kita tutupnya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarmu hari ini? Luar biasa. Apa kabarmu? Alhamdulillah semua pada kabar baik. Semua pada sehat, semua pada hadir pada saat pagi hari ini. Untuk hari ini Ibu akan memberikan materi yang berjudul budaya positif. Kalian pasti pernah mendengar apa itu budaya positif. Sekarang Ibu mau tanya, siapa yang tahu apa itu budaya positif? Coba Vina jelaskan. Membiasakan diri berbuat baik di dalam kelas. Tepuk tangan. Ternyata anak-anak sudah paham apa itu budaya positif. Terima kasih sudah memberikan jawaban yang terbaik. Sekarang kita akan menuju 7 budaya positif yang ada di dalam kelas. Anak-anak sudah tahu semua? Sekarang Ibu akan memberitahukan apa itu budaya positif. Budaya positif yaitu kebiasaan kita berbuat baik sehari-hari di dalam kelas. Tiap hari Ibu tanamkan apa itu budaya positif. Tiap hari Ibu suruh lakukan anak-anak itu berbuat baik. Sekarang Ibu akan bertanya apa aja budaya positif yang pernah Ibu kasih tahu atau yang pernah Ibu
menghormati agama orang lain. Tepuk tangan buat Tuhan anak. Sekarang yang terakhir yang dituju siapa yang bisa sekarang? Mari. Tujuh, sikap nasionalisme. Contohnya, satu, melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin. Iya, tepuk tangan luar biasa. Anak-anakku sekalian udah pada tahu apa contoh dari budaya positif. Alhamdulillah, tepuk tangan kalian luar biasa. Contoh dari budaya positif anak-anak sudah pahami dan sudah tahu. Sekarang kita beralih ke kemarin kita sudah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu keyakinan kelas dibuat oleh murid, diperuntukkan oleh murid. Apabila ada yang melanggar akan diberikan sanksi dan sanksinya diberikan oleh murid atau kalian semuanya dengan kesepakatan yang telah dibuat. Saudara Bapak Ibu. Ibu akan menanyakan kesepakatan kelas yang pernah kita buat. Kesepakatan pertama siapa yang bisa sebutkan? Nasri, coba sebutkan. Datang tepat waktu sebelum jam pelajaran. Iya. Kesepakatan kedua siapa yang bisa? Vin. Pakai pakaian seragam. Iya. Kesepakatan ketiga. Ikram. Tidak bertengkar atau mengganggu teman di dalam kelas. Iya, tepuk tangan. Kesepakatan keempat. Firmansa. Tidak boleh makan dan minum di dalam kelas. Iya, tepuk tangan. Kesepakatan kelima. Fitriani. Tidak boleh bicara saat jam pelajaran. Kesepakatan keenam. Musaddiq. Tidak membuang sampah sembarangan. Iya. Kesepakatan ketujuh. Rizky. Laksanakan piket. Alhamdulillah, kesepakatan kelas sudah ditahu dan sudah dihafal semua oleh murid. Kesepakatan kelas harus kita patuh dan harus kita taati. Jangan lupa kesepakatan yang kita buat ya, anak-anak. Kemarin Ibu sudah memberikan contoh restitusi, segitiga restitusi. Kemarin Hilmi dan Vina sudah membuat video permasalahan yang mereka buat. Sekarang Ibu tanya, siapa yang tahu itu segitiga restitusi? Hilmi, apa itu? Segitiga restitusi adalah penyelesaian masalah juga mencarikan solusi buat masalah yang kita hadapi. Tepuk tangan luar biasa. Maksud dari segitiga restitusi ini yaitu, perhatikan, segitiga restitusi yaitu pencarian solusi masalah yang kalian hadapi. Kita sebagai guru tidak langsung menghukum kalian. Kita harus menanyakan dulu apa permasalahannya, apa penyebabnya. Misalkan kalian datang terlambat, kita tanyakan dulu apa penyebabnya. Setelah itu baru kita carikan solusi terbaik buat permasalahan kalian. Ibu sudah menjelaskan semua tadi apa itu budaya positif, apa itu kesepakatan dan keyakinan kelas dan restitusi. Semoga anak-anak bisa menerapkannya dalam kelas setiap hari, biar kelas kita menjadi kelas yang aman, nyaman, damai dan berdaya saing. Kalian siap melaksanakan budaya positif? Terima kasih. Materi yang Ibu sampaikan hari ini mungkin sekian, dan saya ingin kalian melaksanakan lagi, menekankan sekali lagi budaya positif
Semoga kalian menjadi generasi yang gemilang di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian menjadi generasi gemilang yang akan menjadi orang-orang hebat, yang akan menjadi orang-orang ternama nanti. Makanya biasakan melaksanakan disiplin positif atau budaya positif. Mungkin sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah.